Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beji Hui di channel yang sama, yaitu channel MBC Channel. Pada video kali ini saya akan bahas tentang perawatan cucak hijau yang rontok bulu. Nah, dimana untuk cucak hijau ini rontok bulunya adalah nyulam, karena bulunya yang rontok itu tidak secara keseluruhan, tapi hanya beberapa ekor saja, beberapa bulu saja. Berbeda dengan bulu yang burung-burung yang lain yang istilahnya bukan nyulam tapi mabung. Untuk itu simak terus videonya. Pada burung cucak hijau itu dimana fase perontokan bulu itu namanya nyulam, dimana hanya beberapa helai saja yang rontok, yang jatuh ya, bisa sampai dengan 4, 6, bahkan 10 helai saja, sisanya masih bertahan seperti itu. Nah, bagaimana perawatannya? Karena ketika perawatan rontok bulu pada cucak hijau ini keliru, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti misalkan burung biasanya hiper menjadi nggak begitu hiper ya. Burung biasanya jam terbangnya bagus menjadi nggak bagus. Terkadang suaranya menjadi serak, terkadang penyakitan ya. Terkadang dia flu atau pilek, dan terkadang yang lebih parah lagi bisa mengakibatkan didis bulu ya. Jadi nyisir bulu, terutama ketika nyisir bulu di gantangan ya, dan itu tidak diharapkan bagi para pemain cucak hijau. Nah, poin utama dalam perawatan untuk untuk bulu cucak hijau yang rontok ini adalah ya konsistensi, hasilnya tetap ya, pada konsistensi pada perawatan, dimana kita harus mengganti pakan tiap hari, terus kemudian memberikan multivitamin ya pada hari-hari tertentu, terus kemudian mengganti air minum ya, agar supaya air minum yang diminum oleh cucak hijau itu selalu bersih gitu ya, sehingga tidak menimbulkan penyakit di air minumnya itu tadi ya. Terus kemudian pembersihan sangkar ya, alas sangkar ya, sehingga tidak menimbulkan benih-benih penyakit di situ. Nah, akibatnya fatal ketika benih-benih penyakit atau kuman-kuman itu berkembang di situ, burung cucak hijau bisa kena sakit, bahkan bisa serak seperti itu ya. Nah, apa saja kira-kira yang poinnya yang perlu dilakukan? Jadi yang pertama itu adalah penempatan cucak hijau di tempat yang tenang, sehingga dia lebih fokus akan menumbuhkan bulunya. Itu yang pertama. Jadi menempatkan burung agar supaya si burung ini tenang. Jadi bisa melalui penggerodongan, bisa pengablakan juga ada apa-apa, tidak masalah, asalkan tidak ketemu burung cucak hijau yang lain seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah pemberian extra fooding, dimana kalau saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi, cucak hijau yang mengalami rontok bulu atau nyulam ini, saya biasanya memberikan extra fooding lebih. Biasanya cucak hijau itu saya tiap harinya itu saya kasih 2, itu saya tambah biasanya 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan hariannya 2, pas proses nyulam itu saya kasih 4, kalau 3 saya kasih 6, dan seterusnya. Jadi 2 kali lipatnya dari pakan harian. Tujuannya apa? Tujuannya agar nutrisi pada burung terpenuhi, sehingga proses penumbuhan bulunya itu lebih cepat seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penggantian pakan dan penggantian air minum, ini penting. Jadi pakan tiap hari, pisang ya, tiap hari itu harus kita ganti. Nggak harus diganti kalau misalkan terlalu besar pisangnya, kita potong aja sebelah menjadi 2 gitu ya. Jadi untuk sebelahnya untuk besok pagi seperti itu. Jadi tiap hari kita harus pantau itu makan atau pisang. Dan
selain pakan, minum juga ya. Minumnya kita juga ganti di situ karena mungkin kotor ya. Habis makan pisang biasanya kan makan ini juga ya, habis makan pisang dia terkadang basuh di situ ya, minum, sehingga kotoran juga ikut tersangkut di situ. Selain itu terkadang habis makan extra fooding, jangkrik gitu ya, terkadang kan masih ada sisa-sisa sehingga dicelupkan ke air minum sehingga timbul benih-benih kuman di situ ya, atau kotor lah di situ ya, dan itu perlu diganti ya. Ya paling lama lah 2 hari ya, 2 hari. Nggak lebih baik kalau misalkan itu kita ganti tiap hari ya, aslinya itu akan lebih baik. Terus yang keempat ya, kalau bisa ya pembersihan sangkar ya. Sangkar kalau bagus kan enak dilihat tuh ya, jadi jangan malas-malas untuk membersihkan sangkar di kanebo tuh sangkar. Jadi ada bekas-bekas pisang yang nempel di jeruji atau bekas ekstra fooding yang nempel di jeruji, itu kalau misalkan kita bersihkan itu akan lebih bagus. Kurungan akan terlihat, kurung kita akan terlihat rapi terus ya, bersih gitu ya, sehingga enak dipandang. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, ini adalah pemasteran, dimana burung yang mulai rontok bulu ya atau nyulam itu sebaiknya dimasteri ya. Karena sepengetahuan saya dengan teman-teman bahwa cucak hijau itu kan terkenal dengan pelupa. Nah untuk itu kalau misalkan kita masteri, nah itu siapa tahu masuk gitu ya masterannya. Ya namanya juga kita coba-coba gitu ya. Kalau masukkan lebih bagus ya, daripada kita nggak mau coba sama sekali, seperti itu masteran. Dan selanjutnya yang keenam itu adalah pengkerodongan di malam hari. Ini sangat penting dilakukan. Kalau siang hari monggo silakan, mau dikerodong mau diablak, yang penting cucak hijau tenang gitu ya. Jadi nggak ada cucak hijau yang lain di situ. Kalau bisa jangan mendengarkan cucak hijau yang sama. Kalau masteran sih tidak masalah, tapi jangan terlalu dekat gitu ya. Syukur-syukur kalau misalkan dikerodong juga tidak apa-apa, tergantung bagaimana pola rawatan harian kalian, tergantung dari karakter cucak hijau juga. Dan yang terakhir yaitu pemandian ya. Kalau saya biasanya tak mandikan ya, biasanya kalau misalkan terkadang mandinya kalau hariannya itu bisa 1 hari, kalau biasanya 1 hari ya mungkin bisa dimandikan 1 minggu sekali ya cucak hijau. Nah karena apa, cucak hijau yang rontok bulu atau nyulam itu banyak manfaatnya buat burung tersebut, buat burung cucak hijau ini. Yang pertama manfaatnya adalah burung akan terlihat segar gitu ya, segar. Jadi ketika habis mandi itu dia menyisir bulu-bulunya ya, agar supaya rapi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan membuka pori-pori, sehingga biasanya bulu burung yang tidak jatuh, dia akan pori-porinya terbuka, sehingga bulu-bulu yang tua itu akan juga ikut terjatuh karena terbukanya pori-pori tersebut. Seperti itu. Terus yang ketiga manfaatnya adalah anti nyisir di gantangan. Biasanya kalau sering dimandikan ketika burung ini rontok bulu, besar kemungkinan burung ini nyetset ya. Kalau bahasa di daerah saya nyetset gitu ya, atau nyisir bulu. Itu kecil kemungkinan ya untuk melakukan itu ketika di gantangan ya. Kalau di rumah sih lumrah biasa ya, meskipun 1 harian nyisir bulu tidak masalah, asalkan di gantangan dia aman-aman saja, seperti itu. Itu manfaat yang paling penting. Dan yang haram untuk dilakukan ketika nyulam atau rontok bulu, baik itu rontok bulu tipis ataupun rontok bulu besar seperti sayap dan ekor, itu haram untuk dijemur sobat kicau mania ya.
kalau itu dijemur burung cucak hijau ini, jadi kalau misalkan dia rontok bulu atau bulu apa namanya, bulu kecil ataupun bulu besar, misalkan seperti sayap dan ekor, biasanya saya sudah menjemur gitu ya. Jadi usahakan untuk tidak terkena sinar matahari ya. Seperti itu. Jadi biarkan, kalau misalkan dia mandi, monggo silahkan dimandikan, tapi jangan sampai dijemur gitu ya. Kalau dijemur bisa fatal akibatnya. Kenapa? Karena bulu burung ya, burung yang dijemur dalam keadaan nyulam itu pori-porinya kan menutup tuh, pori-porinya menutup dan akan mengering, sehingga apa, bulu yang masih separuh, kalau bulu besar kan kelihatan, kalau yang bulu kecil itu kan nggak kelihatan tuh. Kalau yang kecil dia masih mau tumbuh, terus dijemur lama, nutup dia, jadi kering, jadi kerak dia, jadi zat lilinnya itu apa, kering, nggak jatuh, sehingga itu menyebabkan gatal pada burung cucak hijau. Dan itu yang menyebabkan kenapa cucak hijau terkadang nyisir bulu ketika digantang, ketika birahinya naik dia akan merasa gatal, seperti itu, merasa gatal, sehingga wah, ini perawatannya susah, nunggu apa namanya, nunggu lama lagi untuk bisa memperbaiki hal tersebut, bisa puyeng, bisa pusing untuk mengatasinya. Memang banyak faktor ya, nyisir bulu itu banyak faktor, tapi paling tidak itu adalah salah satu faktor yang diakibatkan penjemuran yang tidak tepat, sehingga burung di lapangan, di gantangan itu bisa nyisir bulu. Itu mungkin informasi dari saya bagaimana perawatan cucak hijau ketika nyulam ya, ketika jatuh bulu. Bukan bermaksud menggurui, ini adalah pengalaman saya ya. Kalau misalkan berguna silahkan di share. Jangan lupa bantu channel saya untuk selalu mensubscribe dan like. Jika ada pertanyaan silahkan dikomentari di kolom komentar ya sobat kicau mania. Oke, itu mungkin dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Japtrok Mania.